Bayangin, lo tinggalin posisi CEO di perusahaan miliaran dolar dan lo masuk kabinet demi negara, terus lo masuk penjara 10 tahun. Adil nggak sih? Atau ini justru bukti kalau kekuasaan di negeri ini emang nggak pernah sayang sama orang jujur? Gua sih biasa. Dan hari ini kita bakalan ngebahas kasus yang lagi panas banget, yaitu vonis Nadiem Makarim. Oke, sebelum lu ngejudge ke satu sisi, gua mau ngajak lu berpikir bareng terlebih dahulu. Karena kasus ini nggak sesederhana orang baik didiskriminasi atau koruptor akhirnya kena batunya. Ada fakta yang perlu kita bedah satu-satu, dan sebagai orang percaya bahwa kebenaran itu punya Tuhan, bukan punya orang yang paling kenceng suaranya. Kita nggak boleh asal telan narasi dari manapun juga itu datangnya. Jadi begini ceritanya. Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, didakwa korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook untuk program digitalisasi pendidikan periode 2019 sampai 2022. Nilainya nggak main-main. Negara diklaim rugi sampai 2,1 triliun. Jaksa bilang keputusan pakai Chromebook itu bukan murni demi pendidikan, tapi buat kepentingan bisnis, supaya Google makin percaya dan menambahkan investasinya ke PT Akap, perusahaan yang dulu didirikan Nadiem sendiri. Nah, ini yang bikin geger. Jaksa nuntut 18 tahun penjara, plus uang ganti 5,6 triliun, angka yang bahkan buat orang sekaya Nadiem pun geleng kepala. Terus, tanggal 30 Juni 2026 kemarin, hakim jatuhin vonis 10 tahun penjara, bukan 18 seperti tuntutan jaksa. Tapi tetap aja, 10 tahun itu bukan waktu yang sebentar buat siapapun. Apalagi buat orang yang tadinya punya karir secemerlang itu. Nah, sekarang mari kita lihat dari sisi yang lo sebut tadi, anak bangsa yang dikorbankan. Nadiem itu bukan orang sembarangan. Dia dirikan Gojek dari nol, jadi salah satu unicorn pertama di Indonesia. Terus, tinggalin semua itu buat masuk kabinet, jabatan yang notabene jauh di bawah. Kalau lo pegang CEO, gaji masih di atas. Gaji ya. Di persidangan, dia dengan tegas bilang, "Saya tidak bersalah." Bahkan dia sempat singgung nama Presiden ke-7 Joko Widodo. Dalam pembelaannya, dia bilang keempat hakim yang memvonis dia itu nggak berani menatapnya langsung. Sebuah pertanyaan yang syarat emosi, seolah dia korban dari sistem yang udah didesain buat ngejatuhin dia. Dan yang bikin paling miris adalah hakim sendiri menolak tuntutan uang ganti rugi 4,8 triliun dari total 5,6 triliun yang diminta jaksa. Kenapa? Karena jalur hukumnya dianggap nggak tepat. Bukan karena uangnya nggak ada masalah ya, tapi karena secara prosedur itu harusnya diusut lewat kasus pencucian uang terpisah, bukan lewat perkara Chromebook ini. Nah, ini bagian yang gua mau lo ngerenungin. Kalau memang hakim aja ragu soal sebagian besar tuntutan uang penggantinya, apa itu artinya seluruh kasusnya lemah? Atau justru itu nunjukin sistem peradilan kita masih punya kehati-hatian nggak asal vonis? Di sisi lain, dan ini penting banget buat kita ngebahas dengan jujur, putusan hakim itu tebalnya 1146 halaman, dengan 122 halaman berisi pertimbangan hukum. Ini bukan keputusan yang diambil dalam semalam, sedangnya berlangsung lebih dari setahun. Dan hakim secara eksplisit bilang perbuatan Nadiem itu terencana, bukan kelalaian kebijakan biasa. Jaksa bahkan menyebut niat jahat atau mens rea udah ada sebelum dia resmi menjadi menteri. Bayangin itu. Kalau memang benar, itu artinya bukan cuma soal kebijakan yang keliru, tapi soal niat dari awal untuk memanfaatkan jabatan publik demi kepentingan bisnis pribadi.
Ada juga tuntutan kalau Nadiem pernah mengganti tim teknis dari Direktorat Pendidikan dengan orang-orang dari luar dan mengabaikan masukan bahwa kebijakan Chrome OS ini udah pernah gagal sejak 2018. Di titik ini, coba lo tanya ke diri sendiri, kalau lo jadi hakim, apa yang harus lo lakukan? Karena ini dilema yang selalu muncul tiap kali orang berprestasi kena kasus hukum. Ada dua narasi yang berbeda, sama-sama menarik, sama-sama punya bukti pendukung. Narasinya, orang jujur dikorbankan sistem versus orang pintar yang menyalahgunakan posisi demi kepentingan pribadi. Dan sebagai penonton, kita nggak gampang kebawa emosi ke salah satu sisi, apalagi kalau sosoknya punya rekam jejak yang kita kagumi. Tapi disinilah iman kita diuji. Firman Tuhan dalam Amsal 18 ayat 17 bilang, orang yang pertama membawa perkaranya kelihatannya benar, sampai datang orang lain yang memeriksanya. Ini prinsip yang harus jadi pegangan kita sebagai orang percaya. Ketika mengkonsumsi berita, jangan langsung percaya satu sisi cerita, apalagi cuma karena itu datang dari orang yang kita kagumi atau orang yang kita benci. Nadiem sendiri udah nyatain banding. Dia bilang dia akan terus berjuang demi anak-anaknya, keluarganya, dan katanya demi semua orang jujur yang didiskriminasi di luar sana. Ini pernyataan yang powerful, tapi juga pernyataan yang belum tentu final, karena proses hukumnya masih berjalan. Jadi pertanyaan besarnya buat lu semua yang nonton video ini, apakah kita sebagai orang Kristen harus selalu berpihak kepada orang yang dianggap berprestasi, atau harus tetap kritis sekalipun itu berat buat idola kita sendiri? Karena keadilan sejati itu nggak pandang bulu, nggak peduli lu mantan CEO unicorn atau rakyat biasa. Kalau emang ada bukti kesalahan, itu harus diproses. Tapi kalau memang ada ketidakadilan dalam prosesnya, itu juga harus disuarakan, jangan diam saja. Nah, sekarang giliran lo. Ketik di kolom komentar, menurut lo ini diskriminasi anak bangsa atau memang ada keadilan yang telat datang? Jangan cuma bilang lo pro Nadiem atau lo kontra dengan Nadiem. Kasih alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena channel ini bukan tempat buat goreng-gorengan emosi, tapi tempat buat kita berpikir kritis bareng dengan iman sebagai penuntun. Sampai jumpa di video berikutnya.